Makanya sebaik-baik kita orang yang faham. Sebelum diminta dikasih, itu yang terbaik. Karena ada orang miskin, ya, ada orang miskin yang dia malu untuk mengungkapkan. Dan ini kemuliaannya lebih tinggi. Dia lebih tinggi daripada orang miskin yang minta. Orang miskin yang minta tak salah, tetapi orang miskin yang tak minta lebih mulia lagi. Dan kita harus paham itu. Dia harus paham. Makanya pengamal TKN Tarekah ini saya sampaikan, saya dapat pelajaran dari guru kita di Surabaya, Haji Muhammad Ali Nabi Akbar. Saya dididik sama Abah tidak boleh minta. Itu konsepnya. Tidak boleh minta. Karena awal-awal dia susah juga. Dulu saya susah kata dia. Sahur itu minum air putih gitu. Bayangkan. Sahur minum air putih, buka pun air putih. Masa-masa sulit waktu itu. Dan diajarkan tidak boleh minta sama siapa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar mutahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Masih berhubungan dengan bab, ya, tentang bab al-libas, babul libas, tentang pakaian. Nah, hadis berikutnya an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ya, dari Imran bin Husain, Allah radha kepadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ay yara athara ni'matihi 'alaihi, rawahul Baihaqi. Sesungguhnya Allah menyenangi, ya, apabila memberikan kepada hambanya nikmat dan nampak bekas nikmat itu padanya, atau kelihatan pengaruh nikmat itu pada dirinya. Rawahul Baihaqi, ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Di situ hadis ada kalimat ala abdihi, ya, ala abdihi, Allah beri nikmat kepada hambanya. Hamba di sini artinya hamba yang diciptakannya, ya, hamba yang diciptakannya dan taat kepadanya, itu maksudnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang taat. Kena senang rasa hati kalau Allah bilang ya hambaku, itu panggilannya masalah itu, ya. Kemudian ada kalimat ni'mah, yaitu ni'matan. Ni'matan di sini adalah segala yang disukai dan kita menjadi memuji Allah. Akhir dari nikmat itu kita memuji. Jadi segala nikmat itu memang harus dipuji, karena sumbernya dari satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini dilihatkan bahwasanya memperlihatkan seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Makanan. Ya, makanan. Yang kedua, minuman.
yang ketiga pakaian, kemudian yang lain-lain. Jadi 3 macam ini orang kadang cepat melihat, oh banyak dia dapat nikmat. Apa tu? Ya, makannya nyaman-nyaman, ya kan? Kita pergi undangan ya tu, kalau menunya nama-nama, berarti banyaknya nikmat Allah beri sama dia. Kita disuguhkan dengan suguhan yang nyaman-nyaman, yang sedap-sedap, ya kan? Tapi begitu pergi diundang yang mesti biasanya, kadang-kadang kita tu mohon maaf tak terucap di mulut tu, padahal semuanya sama saja. Tapi orang melihat tu dari makanan dulu. Makan nyaman berarti rezekinya bagus. Yang kedua, minuman juga gitu. Minuman yang enak berarti rezekinya bagus. Kemudian pakaian, wah pakaiannya mahal, mentereng dan sebagainya. Berarti rezeki dia melimpah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bawa yang lainnya, kendaraan, semuanya. Nah, ini dibilang katakan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita boleh. Nikmatnya bagus, pakaiannya bagus, makanannya enak, tapi orang itu menampakkan betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, boleh. Tak masalah. Yang penting nampak bekas nikmat itu pada diri dia. Ini kebiasaan daripada karakter anak mak cucu Nabi Muhammad SAW, antara Hasan dengan Husain. Hasan ini kebiasaannya pakainya sederhana saja, orang kebanyakan, bahkan mama mungkin lebih rendah daripada orang kebanyakan. Tapi kalau Hasan mentereng dia. Kalau tadi Husain ya, kalau Hasan ni pakainya mentereng, pakai bagus, bajunya mahal-mahal, kudanya pun mahal, imamahnya pun mahal, sandalnya pun mahal. Jadi dua-duanya tak dilarang. Dua saudara kandung ini punya karakter berbeda. Satu biasa-biasa saja, yang satunya necis. Masa kita necis. Kalau lente, necis, pokoknya penampilannya okey. Ya. Siapa nak ada lihat ke orang, pekerjaannya masih biasa saja, tapi penampilannya kalau orang kaya. Rapi betul. Ya, dia punya celananya itu kotak berserikil tak dipakai. Sepatu pantopel pakai. Jam tangan, Masya Allah. Baju tengah panjang, kancing sini apa? Rambut mengkilat dengan minyak. Jambul melingkar di depan. Jadi ada karakter macam itu, pun tak juga disalahkan. Nah, Hasan dengan Husain beda. Hasan mentereng, necis dia. Nah, makanya waktu ketemu orang Yahudi, Hasan ketemu orang Yahudi itu tanya, ya Hasan, aku lihat kau ni, penampilan kau ni tak cocok dengan kau punya kakek. Nah, dan tak sesuai dengan ucapan kakekmu, itu Nabi Muhammad SAW. Kata Hasan, kenapa pula? Karena kakekmu pernah berkata, aku dengar, kata dia, orang Yahudi ni kan nyimak-nyimak juga hadis Nabi. Nah, kata kakekmu, dia bilang, dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Gitu. Senyum ya Hasan dengar itu, seolah-olah ini hadis mengkritik Hasan ni. Pak, aku lihat pakaianmu ni tak sesuai dengan hadis daripada kakekmu. Kata Hasan bilang, kakek aku betul, kau yang salah faham. Ya, kakek aku benar, kau yang salah faham. Apa maksudnya ketuanya tadi? Itu hadis, ya. Dunia ini penjara bagi orang mukmin kalau dibandingkan dengan akhirat, itu maksudnya. Sehebat apapun orang Islam yang kaya di dunia, bak seorang raja sekalipun, tahu raja Bapak Ibu kan? Raja itu makanannya nyaman, pakaiannya bagus, isteri banyak, ada istana, Masya Allah, tempat tidur empuk, tak ada lagi nikmat di raja tu.
Walaupun dia seorang raja di dunia seperti itu, dibandingkan akhirat masih penjara masih itu. Nah, itu maksudnya. Nah, sedangkan orang kafir, inilah surga di dunia, sana dia susah. Paham tu? Nah, jadi tak salah kita ni penampilan bagus. Yang penting nampakkan itu nikmat dari Hasan. Begitu dia, aku pakai begini, jelas ini nikmat Allah, aku syukuri, aku pakai, dan nampak nikmat itu pada diri dia. Yang tak boleh itu sombong, itu dimarah tu. Ya, yang tak boleh, pakai bagus sombong, pakai kenderaan bagus sombong, rumah mentereng gedung sombong, itu yang tak boleh. Makanya wajib belajar tasawuf, wajib berzikir Bapak Ibu. Kau tak berzikir, bahaya ni di sini ini. Maka hati ni dipukul dengan la ilaha illallah, diulang-ulang tu. Jadi tidak masalah, kita memiliki apa pun boleh, yang penting di sini jangan sombong. Wujudkan yang kita miliki, nikmat dari maunya Allah gitu. Ya, mau Allah gitu. Itu yang pertama. Nah, ya. Lianna dzalika syukrun lahu azza wa jalla. Jadi semuanya itu wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang jadi ni. Menampakkan pengaruh nikmat tersebut, ya, memuliakan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang yang membutuhkan dia tahu dia bisa mendatanginya. Ini berat ni. Orang-orang yang susah begitu memandang orang pakainya bagus, begitu, kendaraan bagus, makanannya enak, berarti orang yang susah mandang ni orang senang ni, boleh kita datangi ni. Yang begini orang yang mendatangi itu tepat pada orang. Berarti memang boleh orang yang susah mendatangi orang yang kaya. Hati-hati, yang kaya kau didatangi orang yang susah, jangan menolak. Ini dikatakan agar orang yang susah mendatanginya, memerlukannya, dan dia bisa bersedekah kepada orang tersebut. Jadi yang pakai baju bagus, kendaraan bagus, makan bagus, rumah bagus, kau datang orang susah, ingat, jangan tak dikasih. Kerana dia tahu aku datang ke rumah orang yang tepat. Nanti kisahnya seperti Qadhi. Cerita tadi pernah saya sampaikan. Selamat Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Ya, ini saya kisahkan ni. Saya kisahkan. Sudah pernah saya kisahkan, tak apa-apa saya kisahkan lagi. Hari ini tanggal berapa ni? 1 Muharram. Nanti 9 hari ke depan, pas tanggal 10 Muharram, namanya hari Ashura. Itu disebutkan dalam kitab Isyarul Ibad. Orang yang susah datang kepada si Qadhi. Qadhi ini hakim dalam menentukan hukum dari suatu negeri. Ada kerajaan, ada Qadhi. Qadhi itu seperti mufti, menentukan fatwa dalam agama, dan dia digaji kerajaan. Hidupnya pasti senang kerana fasilitas diberi. Nah, datanglah seseorang ini kepada Qadhi, minta sedekah, dan dia tepat, dia datang kepada Qadhi itu kerana Qadhi itu orang senang, ya, mufti itu senang, ahli agama itu. Ya Qadhi, aku minta kepada engkau, berilah sesuatu untuk diri aku. Kau minta apa? Daging lah, kau ada 2 potong. Kalau tidak pun gandum secukupnya kami makan. Dia ada anak-anaknya. Kalaupun ada duit 2 dirham je, 2 dinar. Kata Qadhi bilang, dia datang pagi. Kata Qadhi, nanti datang pada zuhur. Setelah zuhur datang lagi orang itu. Qadhi ini sibuk. Kata Qadhi, nanti kau datang lepas asar. Lepas asar datanglah lagi lepas asar. Orang perlu makan, zuhur tak dapat, datang lagi lepas, lapar betul lah tu. Datang lepas asar. Lepas asar Qadhi tak muncul.
tidak ada tempat. Nah, ya kecewa lah orang itu. Jalanlah lagi ke jalan. Akhirnya bertemu dengan sebuah rumah. Rumahnya juga bagus, orang yang mampu, dan dia datangi. Begitu dekat di rumah orang itu, dilihatnya ada salib. Ya, ada salib, berarti Nasrani. Malulah dia. Aku ni Muslim, takkan mungkin pula minta rezeki pada orang Nasrani, lain agama. Diurungkan niatnya, tak jadi kembali. Bertepatan si Nasrani itu pun keluar dari rumah. Lihat ada tamu. Nah, berbalik arah keluar. Wahai ibu, dia bilang, ada apa? Kata dia. Tak jadi, kata dia. Sungguh dulu, kata dia, boleh jadi aku bisa bantu. Nah, tolonglah, ya, jangan pergi dulu. Aku ini orang yang susah, kepingin mendapat santunan demi kemuliaan hari ini. Apa hari ini? Hari Ashura. 10 nanti, tanggal 10 Muharram. Ini hari Ashura. Demi kemuliaan hari ini berilah aku sesuatu. Tapi aku malu kepada kau. Aku ini Muslim, kau Nasrani. Tak masalah, kata dia. Selama aku bisa mampu memberi, aku beri kau. Kau perlu apa? Aku minta gandum. Kalau tidak, daging lah, sepotong 2 potong. Kalau tidak ada duit lah, 2 dirham. Ya, akhirnya keluarlah. Si Nasrani itu masuk, tak lama keluar. Dibawanya apa? Gandum. Setengah karung kecil. Kemudian daging 2 potong besar kasih. Duit 200 dirham, 20 dirham kasih. Bukan lagi 2 dirham, tapi 20 dirham. Pas cukup makan sebulan. Masya Allah. Sedekah kasih makan sebulan. Akhirnya dia bilang apa? Mudah-mudahan Allah beri kebaikan. Dan dia doakan lagi, mudah-mudahan Allah beri kau hidayah. Matahari pun terbenamlah malam. Malam menyingsing, orang pun tidur. Nah, si Qadi mimpi malam tu. Dalam mimpi dia dibawa orang, dia lihatkan gedung begitu besar. Ingat dia mimpi itu bisa petunjuk Allah. Kemarin di Masjid Syekhul Islam dah saya sampaikan, ya, mimpi orang mukmin itu 1/46 daripada wahyu, petunjuk Allah. Begitu dibawa, dilihatkan gedung yang begitu besar, si Qadi terheran-heran. Ini gedung bukan sembarang gedung, sejauh mata memandang besar. Ditanya sama penjaga itu, sama orang yang mengawal dia, ini gedung untuk siapa? Kata yang di samping ini tadinya untuk engkau, cuman kau tak jadi memberi makan kepada seorang ibu yang susah. Nah, makanya ini pindah kepada orang Nasrani. Orang Nasrani itu disebut namanya dalam mimpi itu. Wah, langsung dia sadar dari tidur, terkejutlah dia. Tak tenang hatinya, gelisah. Mimpi malam itu. Besok pagi, habis salat subuh, dia pergi ke rumah Nasrani itu. Pergi ke rumah Nasrani, dia pun tanya, Nasrani, amal apa yang kau buat semarin? Kenapa? Aku ingin tahu saja, kau pasti ada amalan. Ada memang, ada orang susah, perempuan datang ke rumah, aku beri dia sesuatu. Daging, aku beri dia tepung, kemudian duit 20 dirham. Kata si Qadi bilang, mau tak pahalanya kau niatkan untuk aku je lah. Aku ganti, kata dia, dengan duit 200 dirham. Naik lagi tu bang. Dari 2 dirham 20 jadi 200. Mau tak kau ganti 200 dirham? Kata si Nasrani itu, ya Qadi, kata dia, amalan yang diterima Allah itu aku tak mau jual, mahal, kata dia. Apa yang kata? Ngerti dia. Amalan yang diterima Allah itu mahal, wahai Qadi, aku tak mau jual. Kata si Qadi bilang, kau kan Nasrani, kata dia. Kan kau Muslim, apa payah niatkan yang kasihkan aku? Qadi dia bilang, kemarin memang aku Nasrani, tapi sekarang aku dah berubah. Aku jadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kau mimpi tu, yang kau tengok gedung tu, sama aku pemandang juga tadi malam. Berarti dua-duanya dapat mimpi yang sama. Begitulah, menangislah si Qadi tadi balik. Nyesalnya dia. Makanya cerita tak bisa sama.
Ya, kisah tu masing-masing. Apa yang saya alami tak bisa yang dialami Pak Sagiman. Apa yang kena Pak Sagiman tak mungkin sama dengan saya. Masing-masing Allah punya aturan. Cuma ni pelajaran. Ya. Jadi ibu tadi datang kepada qadi tepat. Kenapa? Dia melihat asar nikmat pada qadi itu banyak. Dia orang yang mampu. Ya, rumahnya bagus, makannya bagus, pakaiannya. Jadi nanti nyesal nanti. Siapa yang mampu, orang susah datang tak dikasih, nanti nyesal. Karena orang datang kepada kita ini tidak sembarangan, datang dengan izin Allah. Kan ada istilah tasawuf mengatakan la tataharraku dzarratun illa biiznillah, tidak bergerak satu zarah pun kecuali dengan izin. Apalagi orang datang kepada kita, itu Allah yang kirim. Ya, makanya nanti 10 Muharram itu banyak orang melaksanakan kegiatan agama, bersedekah, apalagi itu menyantun anak yatim, apalagi macam-macam. Ya, yang jelas hari itu dianjurkan banyak-banyak sedekah. Suami juga begitu. Suami tanggal 10 Muharram itu beri sesuatu yang menyenangkan kepada keluarganya, makanan, ya, mungkin pakaian dan sebagainya. Ada pula isteri bilang sama suaminya, bang, aku dengan kajian tadi ada ustaz bilang beri santun kami ini anak isteri yang baik-baik semuanya. Kau minta apa? Minta emas. Banyak pula minta emas itu. Aku beri kau sesuatu, jak pakaian, makannya yang lezat. Dianjurkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang meluaskan rezeki kepada keluarganya tanggal 10 Muharram, senangkan keluarganya, insya Allah Allah cukup rezekinya sampai tahun depan. Jadi menyantuni keluarga itu pahalanya besar, Bapak Ibu. Nah, ini kadang-kadang saya mau sampaikan suami-suami yang pelit nih. Ya. Jadi kalau suami-suami yang pelit dengan istri ini, tanda dia bakhil. Ya, macam mana mau rezeki diberkahi? Nabi bilang, ada rezeki yang diimpakkan untuk sedekah, ada impak untuk fisabilillah, ada rezeki yang kau impakkan untuk ahli keluargamu, anak istrimu. Wa azamuha, yang paling besar infaknya kau berikan kepada ahli keluargamu. Jadi kalah bang, Bu, untuk jihad fisabilillah kalah dengan kita mengimpakkan rezeki untuk keluarga kita. Makanya cara nafkah itu wajib, santunannya pahalanya besar, melebihi dari yang lain. Nah, ya. Ada istri yang tanya, Pak Ustaz, suami saya bakhil, boleh tidak saya ambil duit dia? Gitu ada yang boleh tidak saya ambil? Kalau memang dia memberi sesuatu yang tidak layak, ya kurang dari kebutuhan, boleh. Nabi bilang gitu. Tapi ambil seperlunya. Jangan ambil sebanyak-banyaknya, tak boleh. Ya ambil seperlunya. Sampai begitu Nabi mengatakan. Khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Ya. Ya. Nah, kemudian ada sebuah syair nih. Sebuah syair untuk orang-orang yang susah. Ya, maka dipakai syair ini. Wala in nataqtu bisyukrin birrika, seandainya aku mengungkapkan rasa syukur kebaikanmu, ada orang berbuat baik kepada dia, jika aku ingin mengungkapkan dengan syukur atas kebaikanmu, mufassihan bilisanu hali, maka akan aku ungkapkan dengan perilakuku. Terus ngomong, datang saja kepada orang, orang itu pun faham, kenal tak ada, apa tak ada, tiba-tiba datang. Biasanya minta apa tu? Dia tidak kenal. Nah kita, dia pun datang. Berarti dia minta santunan. Sama Bapak Ibu, orang datang ke rumah, kenal tak ada, apa tak ada, tiba-tiba duduk di teras. Mau apa dia tu? Minta santunan. Udah, tak boleh diomongkan lagi. Datang, sudah kasih. Nah, berarti keadaan itu menunjukkan dia memerlukan. Ya, bisyakayati antaqu. Itu lebih nyata daripada tingkah laku yang dilakukan. Jadi begitu duduk, tak ngomong, tak apa, itu lebih nyata dari perbuatan tadi daripada ungkapan. Mohon maaf, lebih baik daripada ungkapan. Makanya sebaik-baik kita orang yang faham, sebelum diminta dikasih, itu yang terbaik. Karena ada orang miskin, ya, ada orang miskin yang dia malu untuk mengungkapkan.
Dan ini kemuliaannya lebih tinggi. Dia lebih tinggi daripada orang miskin yang minta. Orang miskin yang minta tak salah, tetapi orang miskin yang tak minta lebih mulia lagi. Dan kita harus paham itu. Dia harus paham. Makanya pengamal TKN Tarekah ini saya sampaikan, saya dapat pelajaran dari guru kita di Surabaya, Kiai Haji Muhammad Ali Nabi Akbar. Saya dididik sama Abah tidak boleh minta. Itu konsepnya. Tidak boleh minta. Karena awal-awal dia susah juga. Dulu saya susah kata dia. Sahur itu minum air putih gitu. Bayangkan. Sahur minum air putih, buka pun air putih. Masa-masa sulit waktu itu. Dan diajarkan tidak boleh minta sama siapa pun. Itu tasawuf. Tasawuf ini mohon maaf, kemuliaannya tinggi. Kalaupun dia miskin, dia diajar tidak mudah minta dengan orang lain. Tapi kalau dikasih, itu dia. Ya, itu konsepnya. Minta jangan, dikasih ambil. Karena Nabi pesan sama Aisyah, ya Aisyah, kata Nabi, kalau orang datang kepadamu memberi sesuatu kepadamu dan tak kau pikirkan, tidak kau angan-angankan, itu rezeki yang Allah kirimkan kepada engkau, ambil, kata Rasulullah. Untuk minta jangan. Itu makanya ada orang miskin yang mulia. Ya. Jadi dalam ilmu TKN ini mohon maaf dipantangkan minta tu. Maka saya tersenang, saya benci jamaah yang masuk TKN ada kepentingan mengambil keuntungan. Berapa banyak jamaah jadi korban itu. Maka saya katakan jangan lagi masukkan dia dalam anggota kita. Pertama, nama ikhwan jelek, nama saya pun jelek juga. Dia masuk ini, mohon maaf, kena ramai, ada kepentingan. Makanya dalam zikir kita ni tawajuhnya apa? Ilahi anta maksudi wa radaka. Kalau nak sedekah, sedekah untuk kebaikan, tapi mengambil keuntungan dari jamaah ni mohon maaf lah. Ya, kalau ada pun terjadi, saya lepas tangan ya. Saya lepas tangan, mengatasnamakan ikhwan, mengatasnamakan saya, apalagi nama pengajian. Waduh, ya usah tu. Baik, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian seyogyanya bagi orang yang diberi nikmat itu yatahaddatsu bi ni'amillahi, untuk senantiasa mengungkapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Mana dasarnya? Surah Duha. Surah Duha itu terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Tuhanmu ya Muhammad, ungkapkanlah, ceritakanlah. Boleh. Tak apa-apa. Orang tengok kita baju bagus, baju kau ni, Masya Allah, mana kau beli? Alhamdulillah, rezeki ada. Ingat tu kalimat tu, Alhamdulillah. Itu ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki ada datang dari Allah. Ni kadang-kadang ada orang yang bingung, kau ni takkan jelas kerja kau ni, tapi bagus ya kendaraan kau ni, rumah pun bagus, pakaian bagus. Jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Kalau kita buruk sangka bingung gitu. Ya, masing-masing Allah atur rezeki orang itu. Ini kadang kita ni berburuk sangka pula. Ingat Abu Yazid juga begitu. Abu Yazid ni kan sama juga, ustaz juga, ada ulama. Begitu salat berjamaah, imam Abu Yazid jadi makmum. Selesai salat, Abu Yazid ditanya sama imam, ya Abu Yazid, kau ni sana sini pergi, makan nyaman semuanya, dari mana kau dapat rezeki? Kerja kau tak jelas. Begitu, kerja pun tak jelas, dari mana kau makan? Tunggu dulu, kata Abu Yazid, bentar ya, aku salat lagi. Kenapa pula? Salat aku tadi sama kau tak sah, kata dia. Mau gitu kan ni? Salat lagi diulang ya. Aku jawab setelah salat ya, kata dia. Salat ditunggulah. Setelah salat dia pun ngomong, Abu Yazid, kau tahu tak? Bagi aku salat aku tak sah ikut imam, yang imam ragu rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana cara imam macam itu sekarang? Ya.
Kalau kita ada Abu Yazid sini, alah imam tak sah lah semua. Cuman ini kelas tinggi. Jadi imam tu kita ikuti kata Abu Yazid. Kalau imam ragu dengan rezeki Allah, terus saja jadi imam kata dia. Kok pakai syarat ini? Aduh, banyak batal ada. Ini termasuk syarat yang paling berat. Syarat yang paling berat. Nah, itulah jelas kita husnuzan. Rezeki masing-masing dibagi oleh Allah. Sekolah boleh sama, tapi rezeki beda, faham? Rezeki itu rahasia Allah, memang susah gitu. Tapi yang jelas kita cari dengan cara yang baik, ikut Allah dan ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kesimpulan apa ini? Hadis ini kesimpulannya disunnahkan kita bersyukur kepada Allah dan memperlihatkan nikmat itu. Jadi tidak apa-apa orang pakaian yang bagus, makan yang nyaman, silakan, tapi rasakan nikmat Allah. Maka setiap makan jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kau bagi saya lah Bismillah itu izin dengan Allah sebagai pemilik nikmat, dengan nama Allah, dari Engkau ya Allah. Nah itu. Jadi semuanya kegiatan kita ni, mohon maaf, hari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, libatkan Allah dalam kehidupan. InsyaAllah berkah hidup kita. Nah, itu dia. Segera cukup. Ada berapa kami? Mungkin ada pertanyaan satu saja boleh. Waktu agak beda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masing-masing orang kan lain karakter. Macam tadi lah Hasan dengan Husin tadi. Jadi Hasan dan Husin beda-beda. Tetapi jangan juga terlalu menyusahkan diri. Artinya Husin itu pakainya standar-standar. Artinya orang kebanyakan. Tetapi jangan sampai kita terlalu maaf menunjukkan diri seperti orang miskin betul, padahal mampu. Ya, padahal mampu. Nikmat itu diberikan Allah, kita pakai dan itu wajar. Tapi kalau ada orang tidak mau memakai, dia terserah dia lah, tak masalah juga. Tetapi ingat, ya, jangan sampai tak mau memakai nikmat Allah itu kerana maaf sayang. Ada yang begitu. Nah, ini tak boleh. Orang yang sayang dengan nikmat itu, pakaian biasa-biasa, duit banyak, takutnya sedekah pun tak mau. Nah, ini yang kita takut seperti itu. Duit maaf puluhan miliar, pakai Vespa butut tu. Kenapa kau tak mau beli mobil? Dah, ini cukup dah. Tak masalah. Tapi jangan sampai kau nampakkan seperti itu, sedekah pun kau tak mau. Nah, itu. Kerana asal nikmat tak kelihatan. Bekas nikmat yang Allah beri banyak tak nampak pada dirimu, bahkan memiskinkan diri. Oh, ini sayanglah kau saya sih, ya Allah. Duit puluh miliar, nampakkan sudah. Tapi ingat, dengan nampakkan tadi orang datang, sedekah. Tak masalah, itu baik. Nah, jangan sampai memiskinkan diri, orang sangka dia miskin, tapi duitnya puluhan miliar. Bekas nikmat itu tak kelihatan pada diri dia. Ya. Jangan ikut Umar bin Khattab, tak mampu kita. Umar bin Khattab itu betul, bajunya sederhana, bahkan ada tampalan. Dia sebagai pemimpin, tapi sedekahnya kuat. Kita ni mohon maaf, orang kebanyakan memiskinkan diri kerana takut sedekah, padahal duit banyak. Itu penyakit tu lah. Itu penyakit. Lebih baik kita nampakkan diri kita dengan nikmat itu. Tak masalah, orang datang kasih. Apa salahnya? Nah, itu. Jadi nampakkan nikmat Allah kepada kita ini. Dengan awak, saya pun terima orang pakai sepeda butut, motor butut, duitnya puluh miliar. Tanahnya Masya Allah di Ayani pun ada. Tanah Ayani itu siapa tak tahu harganya. Nah, tapi dia menampakkan seolah seperti miskin. Al-Jawahir tu Pak, saya pernah gitu. Dia nanya, dah bangun dah tu? Dah. Sampai di mana? Bawa pondasi. Insya Allah jadi, kata dia. Insya Allah, kata dia. Kau bisa kat bantu-bantu? Insya Allah jadi. Sampai sekarang apa yang jadi? Nah, itu saya katakan, kerana ada orang macam itu. Waktu bangun Al-Jawahir tu Pak,
Jawahir itu 2,6 tu duit. Bahkan saya pun bingung dari mana datang. Ya, tapi orang tadi saya tanya gitu, itulah jawabnya, insya-Allah jadi gitu. Jadi betul. Berkah doa dia, tapi duit dia tak keluar. Tak apa-apa lah, masih bantu dengan doa kan. Jadi kita ni adab dengan Allah tu nampak kan, kita kan ahabbu ilallah. Allah senang, dia suka, dia beri nikmat kau banyak, tapi nampak pengaruhnya nikmat itu pada dirimu, itu yang bagus. Ini tidak simpan keluar tak mau. Itu apa? Orang Melayu bilang apa? Nanti meninggal mau bawa ke mana? Tak mungkin orang meninggal ditimbus dengan duit, ditanam dengan duit. Tetap juga jadi ahli waris. Kalau ada anak nerima. Kau tak ada anak, saudara yang terima. Saudara tak ada, masuk Baitul Mal dah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi kalau orang bilang riak dan sebagainya, itu masing-masing persepsi lah. Ya, persepsi itu, riak tak riak itu tergantung orang memandang. Padahal riak itu di sini di dalam hati. Kalau hati dah betul, insya-Allah tak ada riak lagi dah gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.